Lalu semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang jenis penelitian R&D pada materi geometri ruang. Dan berikut adalah anggota kami, yaitu ada Wisnu Ramadan dengan NIM 20-2022-005, lalu Yohanes Pikta Ferdian dengan NIM 20-2022-007, kemudian dengan saya sendiri Satwika Mahatma dengan NIM 20-2022-009, dan yang terakhir adalah Diva Alejandro dengan NIM 20-2022-019. Dan berikut penjelasan dari kami. Yang pertama adalah masalah empiris dan teoritis. Masalah empiris. Pada masalah empiris, contohnya siswa kelas 8 SMP masih ada pada taraf operasional konkret sehingga akan mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak. Dan berikut ada bukti dari jurnal yang kami ambil. Yang berikutnya adalah masalah teoritis. Pada masalah teoritis, bangun ruang merupakan salah satu materi geometri yang mencakup konsep-konsep abstrak yang sulit dipahami oleh siswa. Hal ini sesuai dengan perkembangan intelektual anak yang dikemukakan oleh Jean Piaget MacLeod 2018. Dan buktinya ada di samping kanan berdasarkan artikel yang kami ambil. Dan berikutnya kesimpulan masalah. Kami menyimpulkan kesulitan pemahaman siswa pada konsep geometri ruang yang dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi sehingga membuatnya bersifat abstrak. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menyelidiki sejauh mana penggunaan AR modeling dapat memperbaiki pemahaman siswa mengenai titik tembus garis pada bidang bangun ruang khusus. Yang kedua yaitu mengevaluasi respon siswa terhadap penggunaan AR modeling dalam pembelajaran titik tembus garis pada bidang bangun ruang khusus. Kemudian yang ketiga, membandingkan hasil belajar siswa yang menggunakan AR modeling dengan mereka yang tidak menggunakan AR modeling untuk melihat perbedaan yang signifikan dalam pemahaman dan keterampilan. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jadi penelitian yang kita ambil yaitu R&D. R&D sendiri adalah proses sistematis untuk menciptakan pengetahuan baru, teknologi baru, atau produk baru dengan penerapan pengetahuan ilmiah dan teknis pada masalah praktis. Nah, di situ juga ada sumbernya. Nah, lalu mengapa kita memilih R&D ini? Ada alasan dan juga keunggulan dari R&D itu sendiri, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas dan inovasi baru dalam bentuk produk layanan atau teknologi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang ketiga, pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah yang kompleks. Yang keempat, keunggulan dalam kompetitif dalam pasar yang kompetitif. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam contoh produk, di mana model media yang digunakan oleh kita adalah augmented reality atau AR, disingkat AR ya. Jadi AR ini merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan elemen-elemen maya atau virtual, sehingga menciptakan pengalaman pengguna yang interaktif dan impresif. Dalam konteks penelitian ini, AR akan digunakan sebagai media pembelajaran yang memungkinkan siswa melihat objek geometri seperti kubus, kemudian dari perspektif yang berbeda dalam lingkungan 3 dimensi. Jadi melihat sesuatu bidang 3 dimensi dalam sebuah wadah 2 dimensi. Dalam AR ini nanti siswa dapat melihat dalam segala sisi seperti itu. Kemudian AR ini memanfaatkan perangkat elektronik seperti smartphone atau tablet yang dilengkapi dengan sensor kamera dan pengenalan marker atau penanda. Nah, keuntungan dari penggunaan AR ini yang pertama itu jelas siswa itu akan lebih interaktif. Nah, pengguna itu dapat berinteraksi dengan objek virtual dalam lingkungan nyata seperti mengamati
variasi posisi dari sudut pandang, bisa dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, bisa diputar juga seperti itu. Kemudian dapat berinteraksi dengan elemen geometri yang muncul di layar perangkat mereka. Kemudian jelas dengan AR ini akan menunjukkan visualisasi yang lebih kuat karena AR memungkinkan siswa untuk melihat objek geometri dalam tampilan 3 dimensi yang lebih jelas dan nyata. Hal ini dapat membantu siswa dalam memahami konsep titik tembus garis pada bidang bangun ruang kubus dengan lebih baik dan lebih memuaskan. Tidak seperti kalau guru hanya menggambar dalam mungkin di papan tulis, itu akan membingungkan siswa. Dengan AR ini siswa akan lebih jelas. Dan kemudian yang ketiga, pengalaman yang impresif, yaitu melalui AR siswa dapat merasakan pengalaman yang lebih mendalam dalam mempelajari geometri ruang kubus karena mereka secara langsung terlibat dengan objek virtual ini dalam lingkungan nyata. Kemudian yang terakhir, motivasi keterlibatan siswa. Nah, karena ini menggunakan teknologi yang mungkin masih jarang juga, mungkin motivasi siswa untuk belajar akan semakin kuat karena ini mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa karena siswa dapat berinteraksi secara langsung. Nah, ini adalah daftar pustaka. Terima kasih. Sekian, semangat. Nah.